Ya, kali ini kita akan membuat card dengan CSS dengan animasi hover yang cukup elegan seperti ini. Oke, langsung saja kita ke HTML-nya. Kita akan membuat card ini dimulai dengan dalam keadaan terbuka ya teman-teman. Jadi seolah-olah tidak ada animasinya. Kita akan membuat card dengan tampilan seperti ini. Oke, pertama kita bikin div untuk kontainernya yang akan memuat beberapa card. Kemudian di dalamnya ada div untuk cardnya. Oke. Di dalam cardnya kita akan membuat dua grup utama. Pertama adalah elemen image untuk image-nya, kemudian div untuk kontennya. Oke, untuk image sudah. Kemudian untuk konten di dalamnya kita lihat ada dua teks. Pertama kita bikin saja dengan elemen H2, kemudian untuk yang deskripsinya kita bikin dengan elemen P. Oke, kita isi saja kontennya. Kemudian card ini karena ada dua, kita copy cardnya, kita paste di bawahnya tapi masih di dalam kontainer. Oke, kontainer kita ganti. Oke, untuk gambarnya kita isi di source-nya. Saya menggunakan link yang ada di internet. Teman-teman bisa mengisi dengan nama file yang teman-teman punya. Kita isi juga image untuk yang di card yang kedua seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Image-nya karena source-nya besar maka akan tampil secara besar juga. Nanti kita atur di CSS-nya. Oke, sekarang kita ke CSS-nya. Kita kasih link ke file CSS kita sesuai dengan nama file CSS kita. Saya menggunakan style.css. Kita ke file CSS-nya. Untuk memperjelas demo, mungkin untuk image-nya saya disable dulu dengan saya komenkan. Saya komen dengan kontrol garis miring. Ini akan mendisable elemen yang kita komen. Oke, kita kembali ke CSS-nya. Ya, untuk kali ini saya menggunakan font yang ada di Google Font. Maka dari itu kita buka googlefont.com, Google fonts.google.com. Untuk kali ini saya menggunakan font Poppins. Ini kita pilih. Kemudian kita get font, kita klik get embed code. Kemudian di sini kita klik import. Nah, untuk style ini kita copy code yang ini, kita paste ke CSS kita. Kita taruh paling atas. Oke, kemudian seperti biasa kita bikin reset CSS-nya dulu. Kita hilangkan margin dan paddingnya. Kemudian saya untuk box sizing saya gunakan border box. Untuk reset CSS ini teman-teman bisa melihat video di link deskripsi ya teman-teman. Kemudian untuk fontnya saya setting font family-nya Poppins. Oke, kita pertama atur body untuk website kita. Saya menggunakan background linear gradient seperti ini. Kemudian width-nya 100% dari lebar seluruhan. Kemudian untuk tingginya atau tinggi minimal 100% dari tinggi layar user atau 100 viewport height. Kemudian agar center konten-konten yang ada di dalamnya saya gunakan display flex dengan justify content center. Kemudian untuk sekelilingnya atas bawah saya kasih space dengan padding 100 pixel dan kanan kiri 10% dari lebar layar user. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke kontainernya teman-teman. Ya, untuk kontainernya saya setting agar konten-konten yang ada di dalam kontainer ini center dengan display flex, justify content center, dan align atom center. Oke, maka akan bersebelahan kanan kiri karena display flexbox. Oke, sekarang kita ke kelas cardnya atau tampilan cardnya. Saya setting lebarnya 360 pixel. Kemudian backgroundnya saya kasih putih. Kemudian untuk teksnya saya setting center dengan text align center. Kemudian agar rounded saya gunakan border radius 10 pixel aja. Kemudian untuk tinggi dari cardnya saya setting maksimal 340 pixel. Oke, karena masih di bawah 340 pixel maka card akan menyesuaikan dengan besar kontennya. Kemudian untuk sekelilingnya saya kasih space 20 pixel dengan padding. Kemudian agar cantik saya kasih shadow untuk di luar cardnya dengan settingan seperti ini yaitu 8 pixel. Secara vertikal dan horizontal bergeser. Kemudian blurnya 10 pixel dengan transparansi 0,3 ya teman-teman. Sedangkan ini warnanya ya, agak kemerahan sesuai dengan backgroundnya. Oke. Kemudian agar ada gap di sini saya kasih gap 40 pixel antar kartunya. Oke. Kemudian kita akan mulai atur image-nya. Kita tampilkan lagi dengan kontrol garis miring. Kita enable lagi atau kita munculkan lagi. Oke, kita ke style CSS-nya. Oke, kita setting elemen image yang ada di kelas cardnya. Untuk lebar saya setting 80% dari lebar cardnya. Kemudian untuk tinggi saya setting 340 pixel ya agar tidak melar atau scratch. Saya kasih object fit cover.
Kemudian saya kasih shadow untuk di sekeliling dari image-nya dengan box shadow seperti ini dengan opacity 0,3. Kemudian kita atur agar keluar dari cardnya, kita setting position relatif di cardnya, kemudian position absolute di image-nya. Artinya kita akan setting secara manual posisi dari image ini terhadap parent-nya atau class card-nya. Oke, dia akan keluar dari urutan layout-nya, kemudian kita setting topnya minus 10%, artinya batas atas dari image-nya ini akan naik 10% dari tinggi card-nya. Karena ini minus, maka naik. Kalau misalkan plus, dia akan turun di bawahnya. Oke, kemudian untuk left-nya atau batas kirinya akan bergeser 50%. Seperti ini, dia akan batas kirinya akan berada di tengah dari card-nya. Kemudian kita kasih transform translate X minus 50%, atau posisi horizontal dari image ini akan bergeser ke kiri 50%. Oke, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan mulai atur kontennya teman-teman, atau teksnya. Oke, kita ke kontennya yang ada di dalam class card-nya seperti ini. Kemudian kita akan atur bagaimana supaya kontennya berada di bawah dari image-nya. Di sini saya menggunakan margin top 300 pixel. Jadi saya kasih space di atas konten ini sebanyak 300 pixel agar teksnya berada di bawah image. Ya, seperti ini. Teman bisa mengatur sendiri besaran 300 pixel ini sesuai dengan tampilan teman-teman. Kemudian mengapa cardnya tidak mengikuti dari konten dari teksnya ini? Karena kalau kita lihat tadi class card ini untuk height-nya, untuk maximum height-nya kita setting 340 pixel. Jadi besaran 340 pixel ini adalah besaran card dalam keadaan tertutup ya teman. Makanya saya beri tadi 340 pixel. Bagaimana supaya tampilan cardnya ini mengikuti dari kontennya? Maka max height ini kita kasih saja semaksimal mungkin, sebesar mungkin. Misalkan saya kasih 1000 untuk maksimal height-nya. Kemudian cardnya ini bisa lebih fleksibel mengikuti kontennya karena masih di bawah 1000 pixel tingginya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk efek hovernya. Kita mulai dari cardnya ya teman-teman. Jika di hover maka akan tinggi mengikuti konten seperti ini. Kemudian jika tidak di hover dia akan kembali ke state awal. State awal ini semua card memiliki tinggi yang sama, sedangkan ketika dibuka masing-masing cardnya akan menyesuaikan besaran dari kontennya ya teman-teman. Ya, kita lihat yang kanan kontennya lebih panjang, maka tinggi cardnya menjadi lebih tinggi sesuai dengan kontennya. Ya, caranya adalah kita atur untuk cardnya, card _2 hover. Properti yang berubah adalah jika di hover maka maksimal height-nya menjadi sebesar-besarnya ya teman-teman 1000 pixel. Kemudian untuk yang dalam keadaan tertutup, height yang di sini ini adalah height dalam keadaan tertutup, maka kita setting yang tadi 340 pixel. Coba, nah ini jadi dalam keadaan di hover maka maksimal height-nya menjadi sangat besar 1000, maka dia akan mengikuti banyak kontennya. Jika tidak di hover dia akan maksimal height-nya mentok di 340 pixel. Begitu juga untuk yang kanan. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, agar smooth seperti contohnya kita tambahkan transition. Untuk properti max height-nya kita kasih 0,8 detik dengan efek ease atau perlahan-lahan. Cardnya sudah sesuai. Kemudian untuk teksnya kita lihat contohnya. Untuk teksnya dia akan awalnya adalah tidak ada, kemudian ketika di hover dia akan muncul dan ada efek turun ya teman-teman dari posisi awalnya. Muncul dulu sambil dia berjalan turun. Oke, kita kembali. Kita gunakan ketika card di hover, maka class content, opacity atau transparansi berubah menjadi 1 atau muncul. Kemudian di posisi awalnya untuk kontennya di sini kita kasih opacity-nya 0 atau hilang. Kita coba. Muncul, tinggal kita kasih transisinya. Transition untuk semua properti 0,5 detik ease. Opacity-nya sudah berjalan, sekarang tinggal efek dia sedikit turun ya teman sambil opacity-nya muncul. Caranya adalah pada kelas kontennya untuk posisi awalnya kita kasih transform translate Y minus 40 pixel. Artinya posisi awal kita geser di sumbu Y-nya sebanyak minus 40 pixel, atau secara vertikal kita geser ke atas karena minus sebanyak 40 pixel. Kita save, kita geser dari posisi awalnya minus 40 pixel seperti ini. Kemudian ketika di hover
untuk transformnya tadi kita kasih none atau posisi awalnya menjadi seperti semula ya teman-teman. Yang tadinya naik 40 pixel menjadi none atau ke posisi semula. Hasilnya akan seperti ini. Ya, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.